warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam bahagia, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan salam Om Swastiastu. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Fandi Tarot Trader. Gue harap di sini kabar kalian baik-baik aja ya. Sebelum gue tanya kabar kalian, dari sini. Jadi gue kali ini nggak bakal bacain kartu tarot, nggak ya. Cuman di sini gue lebih ke arah gini. Kemarin gue berpikiran untuk membuat ini karena gini, banyak banget klien gue yang tatap muka ataupun yang online atau yang via online itu bertanya ketika dia mengajukan satu konseling saya mengatakan bahwa saya kasih pasti. Setiap orang mengajukan konseling ke saya pasti kasih satu pilihan, reading apa, tarot reading atau psikis reading, palm reading atau face reading atau apa kayak gitu ya. Nah, dan mereka tuh ternyata dari pengalaman gua dari dulu sampai sekarang, dari pengalaman gua ternyata yang gue pikir semua pasti tahu ya jenis-jenisnya. Yang gue pikir semua pasti tahu itu ternyata tuh banyak banget yang belum tahu, guys. Perbedaannya ataupun nama-namanya tuh masih asing, sangat asing. Nah, cuman kalau buat kalian yang udah biasa reading ataupun udah biasa konsultasi, atau buat kalian yang udah reader malah itu pasti udah paham ya. Oke, jadi apa sih reading, jenis-jenis reading atau jenis-jenis yang dipakai orang buat peramal gitu apa? Oke, sekarang gue bakal bilang kan. Untuk tarot reading sendiri di sini katakanlah itu nggak kita hitung ya, karena memang sudah umum pada umumnya dan pada tahu ya. Jadi kalau tarot reading itu biasa dulu sampai sekarang. Jadi orang Yunani bilang ini dan Gipsi kuno bilang bahwa untuk tarot ini adalah namanya cartomancy, atau cartomancers. Nah, itu ada tarot ya guys ya. Nah, itu lalu apa? Selain itu apa? Oke, di sini selain itu ada namanya palm reading. Ya, apa itu palm reading? Palm reading. Jadi palm reading atau palmistry itu atau sering disebut namanya chiromancy, ya, chiromancy. Nah, juga disebut orang Yunani kuno menyebut bahwa ini adalah chiromancy. Nah, chiromancy dan chiromancy. Kalau chiromancy itu adalah orang-orang kayak orang luar ya, orang-orang luar itulah. Cuman kalau chiromancy ini nama aslinya ini dari Yunani. Itu dari Yunani kuno. Dari Yunani kuno ini memang dia menyebutnya sebagai chiromancy. Nah, jadi chiromancy itu adalah definisinya adalah tangan, telapak tangan. Nah, dan chiromancy itu klaim dari karakterisasi, guys, dan ramalan masa depan dengan cara mempelajari garis tangan, dan juga dikenal sebagai membaca garis tangan atau kirologi. Praktek tersebut itu ditemukan di seluruh dunia, guys, dan sejumlah variasi kebudayaan orang-orang yang mempraktekkan chiromancy ini umumnya ya disebut palmist kayak gitu, pembaca garis tangan atau pembaca tangan bisa disebut, atau analisa tangan atau kirolog. Tapi sebenarnya di sini kalau untuk di bahasa Indonesia sendiri sebenarnya agak ribet ya, karena apa? Banyak yang bilang bahwa palm reading dan palmistry itu sama, padahal berbeda. Nah, kalau palmistry dan palm reading orang pasti mikirnya kalau palm reading mungkin bahasa Inggrisnya ya kali ya, kalau palmistry bahasa Indonesianya kali ya. Nah, sebenarnya enggak. Kalau itu memang iya ada benarnya, memang benar kayak itu. Cuman gini, berbedanya gini, kalau palmistry itu adalah membaca apa yang sudah ada di garis tangan kita nih. Oh, ini arahnya yang panjang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah gitu. Tapi kalau yang seratnya tuh begini, ini artinya ini artinya seperti itu gitu. Tapi kalau palm reading itu berbeda. Kalau palm reading itu lebih membaca garis tangan kita ke depannya, seperti itu, ke depannya. Nah, itu palm reading ya guys. Itu palm reading. Oke, terus signature. Apa signature? Signature adalah tanda tangan, guys. Nah, kalau untuk signature ini terserah kalian mau bilang signature reading atau apa, terserah ya. Nah, biasanya memang ini namanya ya signature gitu aja, signature reading. Apa sih signature reading? Jadi gini, guys. Tanda tangan analisa kepribadian, guys. Apa arti tanda tangan apa sih? Nah, jadi tindakan menandatangani selain memberikan keabsenan atau keabsahan. Nah, ini biasanya dokumen
mengubahnya menjadi sah atau menentukan kita karena tanda tangan melambangkan ego batin kita gitu. Jadi suatu tanda tangan katakanlah itu adalah suatu simbol atau cap atau logo dari kita sendiri. Nah seperti itu. Terus ini habis seperti logo deh, emang iya seperti logo. Nah terus apa yang kita rasakan tentang identitas kita dan bagaimana perasaan kita tentang apa yang telah kita capai selama ini hingga saat ini sangat terkait dengan individu yang kita inginkan guys, yaitu ego, ideal itu lebih alam bawah sadar sebenarnya. Karena apa? Karena begini, ketika Anda menggoreskan tanda tangan, contohnya seperti seumpama karyawan Anda ataupun bos Anda minta tanda tangan, oke, Anda masih bisa ngobrol di mana tanda tangan di mana yang pas mana, nah, mungkin Anda bisa untuk itu. Tapi Anda nggak bisa ketika di tengah-tengah goresan tanda tangan Anda, di situ percaya nggak percaya, mau nggak mau Anda akan kehilangan kesadaran 1 detik guys. Nah, 1 detik tersebut adalah alam bawah sadar, katakanlah alam bawah sadar Anda. Secara spontan tanpa Anda sadari di tengah-tengah goresan tanda tangan Anda ini tuh Anda nggak sadar selama 1 detik. Nah ketika udah tanda tangan nanti Anda akan bisa berpikir normal dan bisa berkomunikasi kembali gitu. Nah tapi ketika di tengah-tengah tanda tangan tersebut, tanda tangan tersebut ini Anda pasti 1 detik Anda nggak sadar guys, seperti itu. Dan itu blank, bisa dibilang seperti itu. Nah, oke. Tadi kalau untuk signature ya, sekarang untuk face reading udah jelas. Kalau face pasti ya, kalian pasti memikirnya kalau face itu adalah muka, ya reading adalah membaca, pasti membaca muka. Oke. Jadi ini adalah yang dinamakan oleh memang face reading. Nah, face reading ini kebanyakan dipakai orang psikologi karena memang psikologi seseorang berbeda-beda juga ketika dilihat dari muka. Nah, apa sih face reading? Jadi face reading ini ada 2 macam. Pertama spiritual dan 2 adalah logis. Nah, logis apa tuh logis? Logis itu ya ke arah psikologi. Artinya gini, yang logis adalah contohnya biasanya alis tebal tuh begini, biasanya kalau bibirnya begini tuh begini, biasanya kalau hidungnya mancung, hidungnya pesek, begini seperti itu. Dan melihat dari trait dari karakter tersebut itu menggambarkan suatu trait seseorang, wajah-wajah gitu menggambarkan suatu trait seseorang atau kepribadian seseorang kayak gitu. Nah, oleh karena itu ya, jadi membaca wajah juga merupakan keterampilan yang penting guys, diajarkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang kayak psikologikal, terus manajemen kepribadian psikologis seperti itu. Nah, dan ini kebanyakan juga kalau yang udah benar-benar dia kayak ahli atau udah benar-benar dia master ya, dia akan biasanya dia kalau dia punya nama ataupun kalau dia udah punya sertifikat, ini akan diambil dengan kayak oknum-oknum penting kayak gitu. Nah, dan yang face reading ya spiritual itu kalau spiritual, kalau face reading ini lebih ke arah lebih ke arah mata doang sebenarnya. Matanya jelas itu aja sebenarnya. Kalau udah mata jelas maka akan terlihat ataupun terbaca. Itulah kalau darah spiritual. Gimana kok bisa terbaca ya, namanya juga spiritual, ada pasti bisa memahami kayak gitu. Nah lalu ketika tadi ada face reading ya, sekarang kita akan baca psychic reading guys. Apa sih psychic reading apa ya? Jadi gini, yang nomor 4 adalah psychic reading. Psychic reading adalah gini, kadang-kadang hidup adalah satu teka-teki besar guys, yang kadang-kadang luar biasa dan menakuti. Ada begitu banyak misteri yang berada di luar pemahaman kita guys. Sementara beberapa mereka kecil dan tidak memiliki dampak besar pada kita. Yang lain dapat menyebabkan awan gelap besar atas hidup kita. Nah, jadi pada intinya gini, kalau psychic reading adalah spesifiknya adalah ketika seseorang individu dengan kekuatan psikis dia, memanfaatkan energi Anda untuk melihat hal-hal tentang masa lalu, tentang sekarang atau masa depan Anda, dan tidak seorang paranormal atau tidak membaca seluruh hidupmu gitu, enggak, karena paranormal beda lagi ya biasanya. Nah, mereka hanya memberi ada sedikit detail penting yang diperoleh dari media Anda kemudian dapat menggunakan detail kecil ini untuk menyesuaikan dan meningkatkan kehidupan Anda. Spesifiknya apa? Spesifiknya gini,
satu psikis reading adalah suatu energi ataupun mindset ataupun minds kita, energi minds kita untuk mendapatkan atau mencari suatu info dan informasi dari ruang ke ruang tanpa melalui penalaran panjang. Itu adalah psikis reading. Nah, seperti itu. Dan psikis reading itu biasanya bertentangan guys dengan kepercayaan populer saat ini. Nah, seperti tidak harus terjadi dalam pertemuan satu lawan satu dengan paranormal enggak. Tapi di dunia digital saat ini Anda bisa mendapatkan bacaan yang Anda melalui situs web atau beberapa psikis terbaik di sekitaran Anda atau di wilayah Anda kayak gitu. Cuman ya itulah ya, kalau kalau misalkan Anda mencari tahu di website itu biasanya itu umum guys, itu susah buat contohnya nih, ada tuh yang bayar sekian kan, tapi nanti kita lihatnya di website bukan jaring pribadi atau gimana. Itu biasanya adalah bacaan umum tuh nggak bisa buat personal guys kayak gitu. Nah itu scrying. Sekarang nomor 5 scrying. Apa itu scrying? Nah kayak gini guys. Nah jadi scrying. Jadi jika Anda mendengar cerita-cerita dongeng, pasti sudah tidak asing ya dengan metode meramal yang menggunakan bola kristal kayak gitu ya guys ya. Kayak yang pasti kalian tahu lah ya gimana sih di TV di sinetron ataupun di animasi ya namanya bola kristal itu. Nah, sebenarnya gini, itu awal mula itu sebenarnya bukan bola gitu enggak ya. Cuman itu pada awalnya itu adalah air guys. Air dan juga kaca. Nah, terus lama kelamaan maka simpelkan bentuknya, diringkas menjadi bola. Nah, tersebut. Nah, terus jadi gini. Salah satu peramal terkenal nih di dunia nih yang menggunakan metode ini adalah Nostradamus. Nostradamus itu dia hidup di abad 16. Dia diketahui menggunakan cermin guys atau semangkuk air pada saat itu untuk meramal. Bahkan kebanyakan hasil ramalan itu sudah terbukti dengan benar kayak gitu. Jadi namun tahukah Anda ternyata metode scrying ini dapat dilakukan dengan sarana selain bola ataupun kristal ataupun apa, tapi juga bisa dengan baik kaca, baik api, baik air seperti itu. Dan dan ini banyak yang udah menerapkan, bahkan memakai asap juga bisa kayak gitu. Terus sekarang yang keenam adalah Taisomancy guys. Taisomancy yang keenam ya. Apa sih itu Taisomancy? Kalau di Indonesia, kalau di negara kita itu namanya sering disebut dengan, nggak mau ribet-ribet, tapi sering disebut dengan coffee and tea reading. Kalau ini pasti banyak yang tahu ya, karena ini bukan hanya orang kuno dalam Yunani itu awalnya enggak, tapi memang menyeluruh ya kayak gitu. Nah, secara umum pembacaan kopi adalah praktek untuk menafsirkan bubuk kopi, cangkir serta ini di atas piring guys kayak gitu loh. Jadi untuk memulai dengan semacam sejarah peristiwa ini dimulai di Turki pada abad ke-16. Nah itu guys, jadi pada abad ke-16. Jadi sampai sekarang taseografi atau Taisomancy. Jadi taseografi itu adalah sebutan yang udah modern ya, waktu itu udah modern. Dan nama aslinya adalah taseografi. Dalam arti itu awal mula penyebutnya orang Yunani menyebutnya adalah taseografi seperti itu. Dan ini adalah istilah akademis untuk menggunakan kopi ataupun daun teh seperti itu. Jika Anda memutar cangkir dan membalikannya, maka dasarnya akan jatuh guys. Akibatnya mereka akan meninggalkan beberapa pola ataupun bercak-bercak di permukaan cangkir ya kan. Dan pola tersebut biasanya membentuk suatu simbol seperti itu yang kita baca seperti itu. Terus arti atas kopi menjadi tersedia setelah menguraikan bentuk-bentuk tertentu. Jadi buat kalian yang baru aja gabung video gua minta dukungan kalian. Buat like, subscribe, sama share video ini biar kalian dapat notifikasi setiap gua upload video. Dan juga itu
supaya kalian nggak ketinggalan apa aja yang bakal harus diketahui nih seperti itu. Nah, kita juga bisa bertukar pengalaman dengan di sini lu bisa masuk ke channel gua. Di channel gua di situ ada email gua. Ketika ada, kita bisa bertukar pengalaman di situ dan kita bisa share di situ. Oke, kalau gitu kayaknya cukup sekian ya video dari gua ini ya. Jadi udah sampai segitu dulu. Nanti buat kalau misalnya buat next gue masih upload lagi nih next buat reading jenis reading yang lain seperti itu. Oke guys, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan salam Om Swastiastu.